Halo teman-teman, setelah saya konsultasi lagi dengan ChatGPT dan menunjukkan bahwa hampir semua tunas itu terkena serangan kutu putih. Ya, seperti ini. Hampir semua ya, atau mungkin semua ya. Dan bahkan beberapa tunas kecilnya ada yang copot. Maka ChatGPT menyarankan untuk langsung menggunakan pestisida kimia. Dia menyarankan pestisida yang berbahan aktif imidacloprid karena dia bersifat kontak sekaligus sistemik. Kontak artinya kalau terkena kutu, maka kutu itu akan mati, dan sistemik artinya pestisida ini diserap oleh jaringan batang daun ya. Dan kalau si kutu ini memakan bagian dari daun itu, maka dia juga akan mati. Dan memang setelah saya beberapa kali menggunakan pestisida nabati setiap 2 hari ya, kutu-kutu putihnya ini masih banyak, masih ada ya. Jadi kurang mempan ternyata pestisida nabati ini. Oke, jadi saya akan semprotkan pestisida kimia yang mereknya Winder EC100. Dosisnya saya gunakan 1 ml per liter, atau karena ini saya menggunakan setengah liter semprotannya, maka dosisnya setengah mililiter. Pada pagi ini saya juga akan menambahkan NPK 1616 ya ke akar. Ini NPK-nya sudah saya timbang, ini 50 gram. Kemudian saya juga akan mengaplikasikan Mag-S, magnesium sulfur ya. Ini 15 gram. Dengan cara dimasukkan ke parit melingkar ini dan ditutup dengan tanah. Jadi dengan penggunaan pestisida kimia ini saya merevisi cara dan jadwal pemupukan yang saya telah rencanakan di video sebelumnya. Oke, kita mulai ya. Manjur harusnya yang ini, kimia ini. Apalagi dia bersifat kontak sekaligus sistemik. Dan pestisida ini juga bersifat lambung ya. Artinya kalau dia dimakan oleh si kutu, maka kutunya juga akan keracunan dan mati. Dalam menggunakan pestisida kimia ini saya juga pakai masker ya, dan juga sarung tangan ya, seperti ini. Karena memang pestisida kimia ini beracun, termasuk pada manusia. Kalau kutu putih sudah menyerang hampir semua tunas ya, sehingga tunasnya menjadi tidak terbuka, tidak merekah, bahkan banyak yang copot ya, ya memang serangannya sudah masif ini berarti. Tidak cukup ditangani dengan pestisida berbahan dasar nabati. It's okay ya. Pestisida kimia ini aman asalkan sesuai dengan dosis. Cuma memang kalau kebanyakan dosisnya ya dia bisa berbalik menjadi racun bagi tanaman itu sendiri. Dan penggunaan pestisida kimia ini diusahakan maksimal 2 kali saja. Karena kalau lebih dari itu, si hamanya ini akan kebal ya terhadap pestisida yang sama. Kalau misalnya setelah 2 kali penggunaan, yang itu jaraknya adalah 5-7 hari, ternyata si kutu putihnya ini belum juga hilang, maka pestisidanya harus diganti dengan bahan aktif yang berbeda gitu. Supaya pestisida kimianya masih efektif ya, tidak kebal lagi si hamanya ini. Oke, saya kira cukup ya, sudah tersiram semua dengan Winder EC100. Semoga mempan nih kali ini ya. Pestisida kimia ini harusnya lebih efektif ya, langsung menuju ke sasaran. Dan selanjutnya untuk memberikan gizi pada tanaman ini, saya akan menaburkan NPK 1616 ini ya. Nanti disusul dengan Mag-S, magnesium sulfat ya, sulfat. Masalah daun yang menguning itu berarti tandanya kekurangan magnesium. Jadi saya tambahkan Mag-S.
Menurut ChatGPT, perbandingan antara NPK 16 dengan MagS adalah 1:4 atau 1:5. Jadi kebutuhan MagS-nya ini lebih sedikit ya. Oke, cukup ya, habis pupuknya. Sekarang saya akan tutup dengan tanah di sekitarnya. Lalu siram sedikit. Oke, sudah ditutup semua. Saya siram dengan sedikit air supaya cepat larut. Oke, mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan sudah terlihat hasilnya ya. Kutu-kutu putihnya hilang. Adapun untuk perbaikan gizinya ya tentunya menunggu waktu yang lebih lama, mungkin seminggu 2 minggu kemudian kita lihat ya apakah menguning, kuning-kuning pada daun ini bisa hilang juga gitu. Oke, demikian teman-teman aplikasi pestisida kimia dan juga pupuk NPK dan MagS pada pagi hari ini tanggal 2 Agustus 2025. Mulsa alaminya sudah saya tutup kembali dan ini mulsa sangat efektif ya untuk mengurangi penguapan sehingga tanah di sekitar busut ini, busut kecil ini masih tetap lembab ya walaupun sekarang musim kemarau. Nanti sorean lah saya siram lagi dengan air biasa. Oh ya teman-teman, sekarang sore hari. Tadi pagi saya lupa menambahkan asam humat ke dalam air untuk disiramkan. Nah, jadi sekarang sore ini saya akan menambahkan asam humat. Ini dosisnya 5 gram ke dalam 5 liter air. Ya. Asam humat ini fungsinya untuk meningkatkan serapan unsur hara, gitu ya. Jadi lebih efisien nanti unsur haranya diserap oleh tanaman. Dia berasal dari humus ya, asam humus. Jadi humus itu kan unsur organik yang memang alami di alam. Dari kompos lama-lama dia menjadi humus. Nah, humusnya inilah ya yang kemudian diambil untuk kita kembalikan ke tanaman. Ini bentuknya hitam pekat ya. Tuh. Seperti halnya humus itu kan hitam pekat. Nah, jadi sekarang saya akan siramkan ini ya, sekaligus juga memang jadwal penyiraman setiap harinya. Tadi pagi hanya disiram sedikit. Ya. Hitam pekat banget ya. Asam humat ini baik sekali disiramkan bersamaan dengan aplikasi pupuk kimia ya seperti NPK, MagS dan lain-lain. Jadi membuat efektivitas dari pupuk itu meningkat. Ya. Oke, sudah saya siramkan. Dan karena sekarang sore ya, tadi pagi kan saya aplikasikan pupuk kimia ya, Winder 100 EC. Dan ternyata hasilnya langsung terlihat ya. Kutu-kutu daun yang biasanya menempel di pucuk di tunas ini jadi hilang ya, tidak ada ini sekarang. Wow, manjur ya pestisida kimia dibanding pestisida nabati yang sudah saya semprotkan beberapa kali. Terlihat ya, putih-putihnya sudah hilang atau berkurang banyak. Tuh. Ya. Wow, sekarang ada sedikit aja tuh. Ya, nanti mudah-mudahan hilang. Tuh. Alhamdulillah. Paling di sini juga hilang. Nah, paling di sini ada sedikit ya. Kalau sedikit sih bisa pakai tangan, tapi ini kutu-kutunya mungkin sudah mati. Oke.
Jadi setelah hamaknya musnah ya atau berkurang banyak ya, tentunya kita bisa fokus pada pemberian unsur hara ya, pada pemberian gizi untuk tanaman ini. Dan tanaman ini pun bisa lebih konsentrasi untuk bertumbuh dan berkembang. Oke, demikian ya teman-teman. Sampai jumpa di video bagian selanjutnya. Setelah kuning-kuningnya nih, ya masih ada nih PR-nya nih ya. Kuning-kuning dan daun rusaknya ini hilang atau sudah berkurang, nanti saya update lagi. Dan ini butuh waktu lebih banyak ya, karena dia terkait dengan penyerapan unsur hara. Oke, demikian. Sampai jumpa di video selanjutnya bagian ketiga.